Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan luar biasa sekali kita sudah sampai ke episode ke-8 gitu ya. Sesuai dengan harapan saya juga Awaken Salt ini bisa menemani kita selama bulan Ramadan di setiap hari Kamis dan Jumat. Dan sebelumnya saya berterima kasih dulu dengan guru besar saya telah hadir di sini, yaitu ada Romo Yusuf Daud. Halo Romo. Assalamualaikum. Sehat? Sehat. Mas. Ya, nah saya berterima kasih loh sebelumnya Romo sudah hadir di sekeliling kita gitu ya. Yeah. Dan mau membagikan ilmunya di Awaken Salt ini di forum yang mungkin masih terbilang masih kecil gitu ya, masih belum banyak audiensnya dan sebagainya. Dan terima kasih sebelumnya, sangat terima kasih gitu Romo. Dan oke, nah seperti biasa Romo ya, perkenankan saya. Jadi kalau setiap di Awaken Salt ini saya selalu mengawali mengajak Bapak, Ibu-ibu, teman-teman dan narasumber pun untuk berhening sebentar, untuk kita lebih melihat, lebih fokus ke dalam diri kita lebih bisa fokus dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan dengan narasumber kita, terutama saat hari ini ada Romo Yusuf Daud. Boleh, Romo? Monggo, silakan. Oke. Menghening dimulai. Amin. So, oke. Aduh, luar biasa sekali. Oke, mungkin biar nggak panjang kayak lebar kayak tinggi gitu ya. Romo silakan dulu memperkenalkan diri untuk ke teman-teman sini semua. Mungkin barangkali ada yang belum tahu Mas Romo Daud itu apa gimana gitu. Monggo Mas. Ini udah tahu semua ini. Udah tahu semua ya. Iya, kayak udah tahu semua. Di googling aja. Sekarang gitu ya, nyari orang, kalau dulu kan nyari orang kan wah susah sekali gitu. Sekarang nyari orang mesti di googling itu lebih gampang gitu ya. Oke, Romo, sesuai dengan mungkin tema malam ini ya, yang luar biasa yang mungkin kita sudah pernah bicarakan kemarin gitu ya. So, boleh dimulai Romo untuk pemaparannya dan sebagainya, Romo. Ya, oke. Terima kasih Mas Prama. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya bashiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun.
Salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur hadirat Allah, marilah senantiasa kita panjatkan atas taufik dan inayahnya yang membuat kita sampai pada malam hari ini, malam ke berapa ini? 28 ya? Yes. Malam ke-28, detik-detik terakhir di penghujung bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah perkenan kita untuk menggapai Lailatul Qadar dan untuk juga sampai kepada Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan seraya dengan hormat mengucapkan salawat serta salam kepadanya, junjungan Nabi mulia Muhammad al-Mustafa. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita mendapatkan cucuran cahayanya yang bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur, minad dunya ilal akhir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pada detik-detik terakhir ini menundukkan kepala, mendito atau orang Jawa itu, di bawah telapak kaki ibu, di bawah kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan dengan kita menundukkan kepala, menundukkan hati dan pikiran, sehingga kita layak menggapai kemuliaan, menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang dipanggil dengan muttaqin, golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita mulai dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam pemahaman dan pengalaman apa yang kita sharingkan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membicarakan karena ada banyak yang sudah ikut spiritualitas tapi nggak paham apa itu tasawuf gitu. Apa sih tujuan bertasawuf? Belajar tasawuf, belajar ilmu tasawuf atau bertasawuf itu sendiri gitu kan. Jadi kalau di di narasi yang saya post di sosial media bahwa tasawuf itu membawa kita kepada kembali ke kesejatian diri, the true self. Bahwa tasawuf ini membawa kita kepada diri yang sejati atau kesejatian diri, true self, gitu kan. Membawa kita pada kebenaran mutlak, di absolute reality, gitu. Jadi kata-kata tasawuf dari kata suf atau safa yang artinya kesucian atau pencucian. Makanya di bulan Ramadan ini termasuk sekolah atau madrasah rohani untuk kita mendisiplinkan diri lahir dan batin, jiwa dan raga, supaya yang 11 bulan lalu banyak kotoran debu-debu dunia yang nempel di jiwa kita. Nah, kita kikis satu persatu, perlahan demi perlahan, supaya semuanya runtuh atau hilang, sehingga yang muncul adalah aslinya, yang sejatinya manusia, tidak beda dengan ilahi. Nah, manusia memiliki dua rumah, satu rumah jasad atau raganya, satunya lagi rumah ruhnya. Yang satu dunia dengan segala isinya yang remeh-temeh dan rendah ini, yang satunya alam yang paling tinggi, Al-A'raf. Kalau dalam surat Al-A'raf itu disebut dalam Al-Quran namanya Al-A'raf, alam yang paling tinggi, yaitu tempat bersemayamnya ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena hakikat manusia terletak, jati diri manusia ada pada ruhnya, maka
ketika dia terlalu banyak berinteraksi dengan dunia, akhirnya terelinasi. Elin itu terasing. Jadi dia terasing di dunianya sendiri karena dia tidak tahu mau ngapain. Jadi perasaan terasing inilah yang kemudian memicu yang namanya spiritual quest atau spiritual journey yang itu banyak dialami terutama di kalangan penduduk atau manusia yang tinggal di kota-kota besar. Jadi merasa terasing, kesepian, hampa, galau, dan sebagainya. Akhirnya timbullah pencarian spiritual quest dari seorang manusia, dan dengan itu pula kita akan memulai perjalanan rohani, perjalanan spiritual menuju Tuhan. Apapun sebutannya gitu kan. Nah, perjalanan ini, perjalanan menuju Tuhan, ini disebut tarekat. Jadi ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu hukumnya. Syariat itu the law, fikihnya atau hukumnya gitu. Sedangkan tarekat adalah jalan untuk mencapai kepada yang menciptakan hukum alam ini, yaitu Tuhan Al-Alim. Gitu. Jadi karena Tuhan sebagai tujuan, titik tujuan kita ini dari titik keberangkatan, orang-orang mau pulang kampung ini dari Jakarta, semuanya kota-kota besar, dari titik departure menuju titik arrival, tujuan. Nah, titik tujuannya kemana? Pasti manusia tujuannya siap atau tidak siap, mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, ya dia harus kembali pulang kampung ke halaman, mudik ke kampung halamannya yang sejati. Baiti jannati, rumahku surgaku. Itu. Nah, balik pulang kampung ke halaman yang sejati ini bersifat rohani, tapi tetap menggunakan perangkat ragawi atau jasmani ini. Jadi dengan raga ini kita menempuh, berjuang melalui banyak sekali rintangan, berjam-jam macet di jalan tol, ya kan? Untuk pulang sekedar yang perjalanan ke Semarang itu ada yang 8 jam katanya kemarin. Padahal Semarang harusnya 5 jam maksimal gitu. Padahal sudah di jalan tol bebas hambatan. Ternyata tidak bebas hambatan. Ya kan, banyak rayuan gombal di kiri kanan yang mengganggu perjalanan kita sehingga terhambat di tengah jalan. Bisa sampai kemudian setelah berlelah-lelah, bersusah payah, bisa kemudian dia entar dulu istirahat dulu di rest area, akhirnya tidak meneruskan perjalanan karena sudah terpincut apa yang ada di kiri kanan dalam perjalanannya, pemandangan yang mengasyikkan di dalam perjalanannya. Padahal kita tahu semua kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau pulang kampung ke Jogja, ke Semarang. Kenapa sampai 5 jam istirahat di Cirebon gitu, misalnya gitu. Jadi kalau kita mau ke Semarang gitu kan, ada hal yang menarik di Cirebon, itu bisa mengganggu perjalanan itu. Itu begitupun dalam perjalanan manusia kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya. Ada saja gangguan. Setiap niat baik tercetus, terbersit di dalam batin yang paling dalam, detik itu juga godaan, ujian, cobaan akan datang mengganggu kita untuk membatalkan niat baik kita itu, untuk pulang ke kampung halaman yang sejati. Rintangan-rintangan itu berupa manusia, ya, bisa orang yang paling dekat biasanya, bisa siapapun manusia, bisa apapun benda bendawi yang kita cintai, gitu. Nah, itulah sebabnya kata-kata tasawuf sering juga dikaitkan dengan sofa. Sofa itu artinya kesucian, ya, ini kesucian jiwa bagi para salikin, para penempuh jalan spiritual, para taliban,
Taliban itu orang yang menuntut, menggali ke dalam diri gitu. Jadi selalu mengadakan penyucian dari kata saufa yang artinya kesucian, kemudian dirinya selalu mengadakan penyucian jiwa, pikiran dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan ego. Nah, puasa Ramadan kali ini dan puasa Ramadan sebelum-sebelumnya merupakan bagian dari madrasah rohani, metodologi yang Allah berikan kepada manusia untuk mendisiplinkan diri. Madrasah rohani saya menyebutnya. Untuk cleansing. Cleansing is liberating. Jadi untuk mensucikan atau sebagai media penyucian. Karena kalau sudah disucikan, yang kotor, yang berdebu, yang berkarat, itu akan menjadi bersih kembali seperti semula. Kembali ke asal, suci bersih tanpa noda. Nah, penyucian ini disebut kalau dalam istilah ilmu leadership katarsis. Atau dalam tasawuf disebut tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini kenapa saya bilang nufus bukan nafs. Tazkiyatun nafs, kalau nafs berarti cuma satu yang disucikan, padahal ada 7 jiwa manusia yang harus kita lewati, itu yang harus kita suci gitu kan. Jadi untuk apa disucikan? Karena Allah Maha Suci dan kita mau kembali kepada yang Maha Suci nggak mungkin kalau pakaian kita kotor. Ya kan, pakaian lahir batin kita harus juga suci, makanya harus dicuci dulu supaya bersih, baru bisa kembali kepada Allah. Di bulan Ramadan ini pula turunnya ilmu pengetahuan. Kenapa saya sebut ilmu pengetahuan? Karena turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, kitab, salah satu kitab yang menjadi sumber segala sumber ilmu pengetahuan apa saja ada di Al-Quran itu. Jadi layak kita merenungkan kenapa orang belajar tasawuf, spiritualitas Islam ini yang dituju adalah kesejatian diri, bukan pengen jadi kebal, bukan bisa ngobatin orang, bukan pengen ngebacain orang, bukan. Tapi bagaimana kita sampai kepada kesadaran tertinggi bahwa aku dan kau adalah satu. Gitu. Jadi saya jadi ingat ketika 2016 2019 diundang Departemen State of America itu bicara di beberapa negara bagian ya, berbagi pengalaman tentang apa yang saya pahami tentang dunia interfaith, lintas iman, lintas agama. Kalau di Amerika sampai detik ini dia penyandang gelar doktor per kapita yang terbesar di dunia, dan dia juga Amerika pemenang terbanyak hadiah Nobel ya. Tapi kenapa bangsa Amerika mengalami kejadian yang bertubi-tubi, kejadian yang membuat terlihat terombang-ambing dalam banyak kejadian di dunia ini. Karena dan itu pun terjadi di Indonesia. Tapi ini di negara yang peraih hadiah Nobel terbanyak, penyandang gelar doktornya paling banyak terbesar di dunia, tapi mengalami fenomena COVID aja kemarin galau banget itu. Parah sekali kan kalau kita lihat kan, nggak bisa santai kayak Indonesia gitu. Ya kan? Apalagi Cina. Ya kan, karena saklek kan satu pintu gitu. Nah, apa yang menjadi mereka begitu galau, begitu bimbang, begitu kelihatan gelisah gitu. Satu, karena sudah kehilangan arah. Tadi saya sebut di atas teralienasi, terasing di dunia ini karena batinnya, jiwanya hampa. Yang kedua,
Karena itu tadi apa namanya apa yang disebut disorientasi. Jadi sekarang ini banyak manusia modern yang sudah pencapaian sainsnya begitu tinggi, namun sudah tidak mempunyai arah. Akhirnya saling merusak satu sama lain. Harusnya segala kecanggihan teknologi dibuat untuk kemaslahatan umat, akhirnya karena disorientasi sudah nggak ngerti mau apa hidup di dunia ini setelah segala pencapaian diraih, akhirnya dia rusak lagi dunia ini. Nah ini sudah kehilangan arah. Nah datangnya spiritualitas ini digadang-gadang di abad 21 ini menjadi solusi dari semua problematika manusia yang hidup di zaman modern. Jadi pelajarannya, pengetahuan tidak lahir untuk membuat pikiran dan hati kita menjadi mengeras. Jadi orang barat ini karena kecanggihan pengetahuan yang sudah sampai high tech, tapi kurang high touch. Ada dua katanya, high tech-nya oke banget, tapi high touch-nya, sentuhan batinnya nyaris hilang. Gitu kan, sentuhan iluminatifnya itu hampir hilang. Jadi pelajaran dari ini semua yang saya ambil 2019 ketika diundang ke sana, bahwa ilmu pengetahuan sebesar apapun, setinggi apapun pencapaian yang dicapai manusia, mestinya tidak membuat pikiran dan hati kita mengeras. Artinya merasa benar saja tuh melalui pengetahuan. Karena pengetahuan tuh terus berubah. Sekarang ketemu handphone iPhone ke-15. Di Amerika sudah 17, di Indonesia baru datang yang ke-15 misalnya. Kan udah ketinggalan 2 generasi itu. Apalagi masalah TV di Korea. Di sana sudah tanpa layar, di sini masih pakai layar apa tuh? Omelet apa tuh? Layar omelet apa layar apa? Kecanggihan teknologi gitu. Artinya betapa ketinggalannya gitu kan. Tapi dengan ketinggalannya banyak manusia dan pencapaian yang begitu tinggi high tech, hilang sentuhan high touch dari Allah. Makanya banyak yang bunuh diri, banyak yang stres, banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa. Termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat statistik sekarang, makin penuh rumah sakit jiwa di Indonesia. Itu menandakan di negara yang umat Islamnya sangat banyak di dunia, yang katanya sangat religius, ternyata tingkat kesetresannya juga tinggi. Termasuk anak-anak yang belajar online kemarin. Pada stres itu, pada nangis gitu. Karena males, banyakkan PR, di rumah melulu, ya kan? Itu. Jadi begitupun yang dialami orang-orang dewasa, gitu kan? Jadi pengetahuan high tech yang pencapaiannya begitu tinggi itu membuat hati dan pikiran mereka mengeras, sehingga kalau keras sulit untuk dicairkan. Kalaupun harus dicairkan, kan harus kalau batu es yang solid, kalau dicairkan kan harus digetok dulu. Betul. Ya kan? Nah, harus mengalami penderitaan. Oke. Itu digebuk dulu dengan masalah ini belum selesai, datang lagi masalah, begitu seterusnya. Ketika didatangkan suffering, penderitaan, itu pun kemudian mereka berontak. Nggak kuat gitu katanya. Kapan ini berakhir? Makanya ketika Indonesia dibuka itu pulang kampung, bayangin baru puluhan ribu aja udah bikin macet berjam-jam. Ini masih 2 hari, itu kurang lebih masih 200.000 penduduk Jakarta yang bawa mobil mau pulang kampung. Kebayangkan di jalan itu kayak gimana? Gitu. Dan kelihatan padahal sudah sedemikian banyak infrastruktur yang dibangun oleh Presiden, tapi kalau dilihat rasanya kurang. Kalau semua wilayah
sudah seperti di Cina, di kemana aja bisa ditempuh dengan kereta api, itu bisa mengurangi efek polusi yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor yang banyaknya ratusan ribu itu ketika pulang kampung, ya kan? Gitu. Jadi pengetahuan high-tech lahir untuk membuat pikiran dan hati kita mestinya menjadi semakin lembut, karena tahu al ilmu nurun. Ilmu itu asalnya dari sang ilahi, dari cahaya. Karena setiap ilmu sifatnya menerangi. Yang menerangi ya hanya cahaya, tidak ada yang lain. Allahu nur samawati wal ard gitu. Nah, Allah adalah yang awal, yang tidak berawal. Dia yang akhir, wal awalu wal akhir. Jadi kebenaran yang ada di kepala setiap manusia sebenarnya tidak pernah absolut. Walaupun berasal dari kepala orang yang paling jenius di muka bumi. Siapa yang paling jenius di muka bumi? Misalnya dari Stephen Hawking, ya kan? Atau Einstein waktu masih hidup. Bukan dari beliau-beliau itu kebenaran itu. Jadi kalau kita lihat dalam sains, fisika ala Newton, fisika ala Einstein, fisika ala Newton, David Bohm dan sebagainya, kalau kita lihat satu sama lain kan nggak nyambung. Newton ngomong begini, Einstein ngomong begini, David Bohm ngomong begini, gitu. Jadi setiap menyangkut ilmu eksakta atau fisika, wajah kebenaran di kepala manusia menjadi tidak absolut. Apalagi menyangkut manusia yang jauh lebih kompleks dan lebih halus. Manusia itu paling kompleks keadaannya, itu kan. Ada bermiliar-miliar sel dalam tubuh kita itu. Baru sebagian kecilnya yang baru ditemukan, gitu kan. Jadi ilmu eksakta, ilmu yang bisa dilihat dengan mata, itu kebenarannya itu tidak absolut. Itu. Apalagi kalau mau menyangkut jiwa manusia yang jauh lebih halus, mereka makin nggak ngerti, gitu kan. Kenapa tidak absolut? Allah mengundang kita untuk menyadari bahwa pengetahuan manusia ini relatif, ilmu husuli ini relatif. Yang absolut itu ilmu intuitif atau ilmu huduri atau knowledge by present. Jadi undangannya yang diberikan kepada kita supaya manusia sadar dan merasakan untuk menemukan kebenaran yang sejati. Jangan izinkan kepala dan hati langsung mengeras. Yes, ini yang paling benar. Ketika mendapatkan satu transferan ilmu pengetahuan. Apalagi menggunakan kebenaran itu untuk menyerang orang lain. Lu salah. Yang benar begini, kalau nggak mau salah, ikut dengan pengajian gue. Ikut grup ngaji gue, gitu. Ikut grup komunitas gue dan sebagainya. Jadi ketika sudah mengeras, merasa diri yang paling benar, karena ilmu itu bukan yang bikin hatinya makin lembut, makin meluas, makin menyamudra, tapi malah makin sempit. Nah, itu ada yang salah tuh dengan yang digapainya itu, gitu kan. Jadi wajah pengetahuan yang membuat kita bukannya makin merangkul, tapi malah memukul, itu sangat berbahaya buat manusia. Jadi kalau kata seorang filsuf, kebenaran itu mirip cermin yang pecah. Jadi cermin kita jatuhin, pecah, berantakan kemana-mana. Dan pecahannya itu berserakan kemana-mana. Jadi kesimpulannya adalah sebesar apapun kebenaran yang kita lihat atau sebesar apapun kebenaran kelihatannya, selalulah mari
kita sisakan sebagian ruang di pikiran kita untuk kebenaran orang lain. Gitu. Jadi sebesar apapun kebenaran yang kita lihat ada dalam diri kita, ada dalam pemahaman kita, selalu sisakan, selalu berikan ruang kosong sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, bahwa kemungkinan ada juga kebenaran dari manusia yang lain. Itu. Jadi kita tidak mengklaim kebenaran itu milik kita sendiri. Jadi pikiran manusia juga dalam satu pepatah diibaratkan mirip dengan sumur kecil yang dibuat oleh anak kecil di pinggir samudra. Sedangkan kehidupan manusia itu kehidupan yang luasnya seluas samudra. Bagaimana mungkin memasukkan air samudra ke sumur kecil? Air samudra inilah ilmu pengetahuan huduri, ilmu pengetahuan intuisi, ilmu pengetahuan zauki, atau ilmu pengetahuan knowledge by present. Itu. Jadi jangan pernah memasukkan air samudra ke sumur kecil bikinan anak kecil. Anak kecil kan pencapaiannya baru sebatas itu. Pengalamannya juga belum banyak. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengklaim kebenaran milik kita sendiri. Gitu. Dengan demikian, ya, spiritnya, motivasinya yang mendorong kita adalah bagaimana dalam pencarian jati diri itu kita mencari keadaan orang lain semuanya salah. Melainkan saya memegang pecahan cermin apa dan orang lain memegang pecahan cermin yang mana. Yang tadi berantakan itu. Jadi kemudian mari kita sama-sama belajar merangkainya menjadi cermin yang utuh. Karena kita ini image of God, imago Dei, cermin ilahi, gambaran Tuhan. Mau lihat Tuhan, lihat manusia. Kan gitu katanya. Jadi mirip dengan kalau kita pernah dengar ada orang buta, 3 orang buta memegang 3 bagian tubuh gajah. Yang satu orang buta yang pertama memegang belalai, dia mengatakan ular. Yang satu lagi orang buta memegang badan gajah, dia sebut badan gajah itu tembok. Gitu kan. Kemudian yang orang buta yang ketiga memegang kakinya. Dia bilang kakinya itu batang pohon atau beton yang keras. Jadi pertanyaannya adalah bimbingannya bukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Pertanyaannya itu. Jadi yang benar atau yang salah ini yang mana? Orang buta pertama, kedua. Halo? Makhluk apa? Makhluk apa yang di satu bagian mirip ular, di bagian lain serupa tembok, di bagian lain mirip batang pohon. Jadi kan nggak ada yang salah. Ya telinganya seperti kipas karena dia goyang-goyang terus kan, ngeluarin angin, ya kan, gitu. Badannya besar seperti tembok, gitu kan, karena keras. Gitu. Terus kakinya seperti beton, keras juga, gede, gitu kan. Gitu. Jadi bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi makhluk apa yang satu bagiannya itu mirip dengan ular, mirip dengan tembok, mirip dengan beton atau batang pohon yang besar. Gitu. Nah, apa pesan dari cerita tentang perjalanan spiritual ini yang digambarkan orang buta dengan seekor gajah adalah ketika manusia kita ingin melihat, melihatlah tanpa penghukuman dan penghakiman. Artinya kita melihat secara utuh, holistik. Kalau ada unsur penghakiman, pasti dia akan mengatakan yang jelek.
atau mengatakan yang baik, yang bagus dan jelek, yang baik dan buruk, dan sebagainya. Tadi saya sebutkan pakar fisika namanya David Bohm, dia menyebutkan kata-kata kesehatan dalam bahasa Inggris itu health berasal dari kata-kata whole. Whole itu artinya keutuhan. Whole itu artinya keseluruhan. Whole itu artinya memandang segala sesuatu secara holistik. Makanya sekarang ada pengobatan, namanya pengobatan holistik. Holistik itu tidak hanya fisiknya yang diobati, yang sakit, tapi juga pikirannya dicek, stres sama enggak, jiwanya, psikisnya enggak dicek, dia depresi atau enggak. Jadi kalau kita sakit jantung, sakit lambung, itu bukan hanya dikasih obat lemah, tapi ditanya, kamu mikir apa selama ini? Gitu. Mikirin THR nih, nggak dikasih sekaligus. Gitu, dapat THR malah dirampok. Gitu. Udah dirampok, ternyata hoax beritanya. Ya kan? Begitulah dunia yang gelap ini, permainannya itu. Lucu gitu kan. Jadi dari negatif menuju positif, menuju holistik, keutuhan, wholeness. David Bohm itu benar seorang fisikawan, seorang ahli pakar fisika mengatakan demikian gitu kan. Jadi dengan kata lain, seperti helikopter, tarik diri ke atas supaya kita bisa melihat setiap fenomena kejadian itu secara keseluruhan. Lihat kehidupan dari sebuah ketinggian. Cermati jejaringnya. Kiri, kanan, nyambungnya kemana nih? Gitu. Sana, kemari, dan sebagainya. Gitu. Jadi, cermati jejaringnya, nyambungnya kemana, melangkahlah setelah yakin melihat secara holistik itu. Tidak melihat sepotong-sepotong. Kalau nggak yakin, bungkus aja. Artinya nggak usah diambil, nggak usah dihakimi, nggak usah dihukumi. Jadi senyumin saja, diliatin saja gitu. Jadi nanti ketinggalan zaman loh, nggak ikut-ikutan pakai 5G, nggak apa-apa. Memangnya mati kalau kita nggak pakai handphone 5G, nggak kan? Yeah. Memangnya orang yang paling mulia yang pakai sistem 5G misalnya, kan nggak dilihat dari teknologi, bukan high tech tapi high touch dari Tuhan gitu kan. Jadi tidak semua kebenaran layak diungkapkan, begitu pesannya. Jadi ketika perjalanan spiritual quest pencarian manusia akan kesejatian diri yang diawali dengan penyucian hati dan pikiran serta jiwa, ketika dia sampai ke titik kedatangan, arrival atau titik tujuan, maka dia menggapai kebenaran. Dan kebenaran tidak layak untuk diungkapkan. Tidak semua kebenaran harus kita ungkapkan, harus kita umbar, kita bagi-bagikan. Tidak, karena belum tentu semua orang membutuhkannya. Belum tentu semua orang mau merasakannya. Ada yang cuma pengen tahu doang, apaan sih itu? Boleh juga nih. Ada yang cuma pengen tahu, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang serius juga untuk melakukan spiritual quest. Perjalanan batin, perjalanan rohani, perjalanan spiritual ke dalam diri. Jadi dengan contoh-contoh apa yang saya ungkapkan di atas, sehingga muncul kebenaran al-haq, di absolute reality, realitas mutlak yang ada cuma Allah, maka pemahaman dan pengalaman itu selayaknya tidak semuanya diungkapkan. Sebagian kebenaran hanya layak disimpan di dalam hati kita sendiri. Buat pengayaan, buat pertumbuhan jiwa dan pikiran. Dan pengetahuan apapun yang ditemukan, selalulah
kita bimbing diri kita dengan sikap yang lemah lembut. Dan ingat, di alam ini semua serba terhubung. Everything is connected. Kalau kita vibrasinya mengarah kepada dunia, the highest world, highest consciousness, maka apapun yang mengarah ke kesadaran tertinggi, itu akan bersinggungan, akan saling terhubung. Mudah-mudahan 44 orang yang ada di kajian kita malam hari ini semua saya yakin betul 99,00% itu pasti punya vibrasi yang sama, punya konektivitas yang sama, at least dalam pemahaman dalam rangka untuk menggapai kesadaran tertinggi, yaitu bisa lebur kepada zat ilahi. Jadi kalau kita berbagi rasa sakit, akan dapat rasa sakit. Kalau kita saling berbagi senyuman, maka yang kita dapatkan adalah senyuman yang mekar di mana-mana. Begitulah tasawuf. Bukan pengen jadi ini, bukan pengen bisa itu, gitu kan. Biar bisa cepat terkabul doanya, harapannya, impiannya, bukan. Jadi buat kesadaran bahwa segala sesuatu ini tidak lepas dari kudrat dan iradatnya ilahi. Jika di dalam tubuh jiwa raga kita ini terasa sangat dewasa, apalagi sudah oceanic, sudah menyamudra, sudah bercahaya, bolehlah kita mengikuti yang menyebut tubuhnya sebagai tempat suci tertinggi di muka bumi. Jadi kalau kita sudah merasa kuat, sudah mulai mampu meninggalkan dunia yang yang semu ini, dunia maya ini, dunia dualitas, dua realitas semu ini, kalau kita sudah mampu mengendalikan itu, bolehlah kita mulai untuk merasakan, mulai membangun yang namanya tempat suci yang tertinggi ada di dalam diri. Gitu. Kemudian di sana kita bisa menemukan guru sejati yang juga ada di dalam diri. Tapi kalau kita masih banyak menggendong, membawa banyak perabotan, furnitur, luka jiwa yang menganga di mana-mana, mudah dibakar amarah dan emosi, mudah kepancing untuk mengikuti hawa nafsu, gitu kan? Maka yang harus dilakukan adalah apalagi kalau kita mudah sekali terseret oleh kekerasan untuk ikut-ikutan berbuat kekerasan kepada sesama manusia, maka sebaiknya kita semua menemukan guru sejati dalam sosok manusia. Guru hidup maksudnya gitu, yang bisa membimbing kita, membimbing manusia untuk mengenal siapa dirinya yang sejati. Nggak bisa jalan sendiri. Gitu. Jadi dari sekian ribu orang, paling 1-2. Sekian juta orang, paling 1-2 dia bisa menemukan sendiri. Selebihnya pasti dalam bimbingan. Yang sudah dalam bimbingan guru manusia saja masih mengalami kesesatan. Ya kan? Apalagi tidak dibimbing oleh seorang guru. Jadi guru manusia atau guru hidup itu adalah kalau kita sudah menyadari betapa pentingnya pengenalan diri. Yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa sesungguhnya Tuhannya. Man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Terutama karena guru sejati dalam diri kita ini adalah, guru sejati ini ada dalam diri. Itu sering disebut living scripture. Jadi buku suci yang hidup itu yang senang
senantiasa ia bervibrasi di tingkat vibrasi yang sama dengan vibrasi manusia. Kalau kita negatif nggak bisa sama dengan vibrasi seorang guru spiritual sebagai buku suci yang hidup. Buku suci yang hidup itu senantiasa positif dan holistik. Makanya kita menyentuhnya harus tercerahkan dulu. Tercerahkan secara intelektual, moral, mental, dan spiritual. Itu. Jadi kalau orang atau seorang manusia sudah menggapai kesejatian diri dengan dibimbing seorang guru, kurang lebih 2 tahun baru dia disapih untuk jalan sendiri, untuk berfana dan bako kepada guru manusia, lalu kepada guru yang namanya Rasul, ya, fana fi mursid, fana fi Rasul, dan puncaknya adalah fana fillah. Berguru langsung kepada Allah, lebur kepada Allah. Jadi akan tercapailah manusia-manusia yang sudah terhubung kepada Allah, yang sudah menyadari kembali kepada kesejatian diri, jiwa-jiwanya menjadi indah. Jadi kalau kita lihat binatang lebah atau kupu-kupu, ya lebah dan kupu-kupu itulah yang bisa melihat keindahan bunga. Nggak ada binatang lain. Coba aja lihat, ada nggak binatang lain yang hinggap di bunga-bunga? Nggak ada. Yang ada cuma lebah dan kupu-kupu. Artinya ketika seorang hamba sudah mencapai kesejatian diri, maka apa yang ada dalam dirinya itu serba wangi. Serba wangi. Makanya orang berpuasa itu, bau mulutnya orang berpuasa itu juga menjadi ibadah. Kan ada tuh hadisnya itu. Bau mulut orang berpuasa itu bau surga. Artinya bukan karena bau mulut ini karena nggak ada makanan, karena menahan dari makan dan minum sehingga tidak ada cairan istilahnya itu yang ada di mulut kita, ludah kita ini kering, akhirnya kemudian jadi bau, bukan. Tapi yang disebut bau mulutnya orang berpuasa itu juga menjadi berkah dan ibadah gitu. Artinya setiap yang keluar dari mulutnya ini selalu kata-kata indah gitu. Jadi bau mulutnya orang berpuasa ini itu seperti bau minyak kasturi katanya dalam hadis itu. Atau minyak gaharu kalau di tanah Arab gitu kan. Padahal gaharu itu dari Indonesia. Minyak gaharu. Gitu. Oke, baru tahu nih saya. Minyak gaharu itu banyak di Indonesia pohonnya. Oke, Apa saya baru tahu nih. Kenapa mahal? Karena makin sedikit. Banyak ditebangin untuk dijual, diekspor. Wow, gitu. saya baru tahu nih informasi kayak gini nih. Jadi kecil aja 5 mili itu bisa 250.000 itu. Bisa 400.000. Intinya ya, biangnya dari pohon gaharu yang sudah disuling sehingga keluar minyaknya itu mahal banget itu. Karena intinya gitu. Jadi siapa yang datang kepada kita itu tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita sampah, maka yang datang adalah lalat-lalat menghampiri. Iya kan? Kalau di dalam diri kita penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran, jiwa-jiwa yang selalu tumbuh, selalu meluas, gitu kan? Maka yang datang adalah kupu-kupu indah. Jadi nggak akan salah. Itu orang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Orang munafik akan sering ketemu orang munafik. Orang yang mencela-mencela akan ketemu orang yang mencela-mencela. Begitu cermin hidup itu. Mirroring kita itu begitu. Gitu. Jadi
Di dunia manusia hanya ia yang di dalamnya kesejatian diri, yang tulus, yang halus, yang penuh dengan service excellent gitu kan, yang bisa menemukan guru sejati. Jadi dituntut untuk, kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Makanya saya mau belajar gitu. Ini udah nggak tahu tapi so tahu. Ketika belajar cenderungnya bukan ingin memperdalam, memperbanyak wawasan, tapi malah untuk mendebatkan. Banyak orang kayak begitu. Padahal pertanyaan itu sudah diketahuinya, tapi ditanyakan lagi gitu. Gitu. Ada yang biar dilihat hebat, ada yang biar diomongin. Wah, dia kalau ada kelas itu nanya melulu, keren. Pertanyaannya juga keren-keren gitu kan. Misalnya begitu. Jadi di dalam kehidupan setiap manusia, hanya yang ada di dalam diri setiap manusia itu, kalau ada kesejatian, maka mereka baru bisa menemukan guru yang sejati. Artinya ketika mencari beneran, serius seeker, menjadi Taliban, menjadi spiritual journey, melakukan perjalanan rohani ke dalam diri, bukan keluar. Kalau keluar pasti yang ada adalah komparasi, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Dan itu tidak dibenarkan dalam proses pencarian jati diri itu. Tidak boleh membandingkan. Gitu kan. Jadi kurangi bertanya siapa guru sejati. Cukuplah kembangkan kesejatian diri yang ada di dalam gitu. Jadi kurangi bertanya siapa sih guru sejati. Itu kalau kita belum menemukan, terus saja menggali. Nanti kita nggak perlu bertanya, dia yang menjelaskan segalanya. Alamal insan malam ya'lam. Allah Tuhan, aku akan menjelaskan apapun yang belum kamu ketahuinya. Apapun ya. Jadi bukan cuma satu dua, tetapi semua hal yang ingin kita ketahui akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah. Kalau kita terus menggali gitu. Jadi proses perjalanan manusia dari tazkiyatun nufus, mensucikan hati, pikiran, dan jiwa sampai terbebaskan dari kotoran debu-debu yang nempel itu dalam diri kita ini. Kalau sudah lepas debu-debu kotoran, dosa, dan sebagainya, maka kita layak menggapai kesejatian diri. Kalau sudah menggapai kesejatian diri, maka yang terkembang atau muncul dalam dirinya adalah jiwa-jiwa yang mekar dalam kedamaian, dalam kelemah lembutan, dalam ketentraman, dalam kasih sayang. Sehingga kemana saja dia menghadap, dia merasakan kasih sayang Tuhan. Bukan penghakiman. Ini gara-gara Jokowi nih. Dilepas saja itu. Semuanya salah Jokowi gitu kan. Minyak goreng langka, Jokowi disalahin gitu kan. Padahal manusia-manusia yang belum tahu diri alias serakah yang numpuk-numpuk minyak goreng. Ya kan? Jadi itulah pentingnya kita belajar tidak hanya teori tasawuf, tapi bertasawuf. Tasawuf amali dan tasawuf nazori. Amali itu praktek. Jadi praktek itu tasawuf dengan intuitif, intuisi, dan zauk. Kita merasakan sendiri bagaimana sih rasanya jiwa raga ketika mengalami penderitaan, sakit misalnya. Ya kan? Orang pulang kampung semua, kita ngeringkuk di rumah sakit. Jadi kesendirian kita itu di rumah sakit boleh jadi malam Lailatul Qadar. Ya kan? Who knows? Di tengah orang pesta pora untuk merayakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Bukan sedih, tapi merayakan berakhirnya bulan suci Ramadan karena mau pesta pora di Idul Fitri. Seperti itu.
Jadi itulah yang dimaksud tasawuf ini, membawa kita tidak hanya teori, tapi juga mengalami untuk sampai tujuan kesejatian diri. Terima kasih untuk sementara, segitu dulu Mas Prama, silakan ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, monggo silakan. Oke, ini luar biasa banget dan terima kasih. Aduh, Romo, ini ilmunya itu, aduh, ini jujur ya, saya sampai sempat tadi terbengong-bengong gitu maksudnya. Wah, ini ilmunya luar biasa banget dan menurut saya ini jarang sekali saya mendapatkan hal ini juga gitu maksudnya. Mungkin teman-teman pun juga setuju kali ya dengan apa yang saya katakan gitu ya. Oh ya, sebelum mungkin nanti ada yang mau bertanya gitu ya. Boleh loh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini boleh masuk ke WA group Awaken Salt, karena di Awaken Salt nanti itu kita akan dibagikan bahwa jadwalnya siapa sih nanti narasumbernya gitu loh. So oke, nah sedikit nih Romo nih ya. Nah ini menarik banget nih yang saya dapat nih bahwa bentar dulu Romo. Nah, lucunya ada Romo sempat tadi ngomong mengatakan bahwa maksudnya itu gimana tuh Romo? Ini luar biasa buat saya. Tapi maksudnya orang Barat itu orang-orang luar tuh sampai lupa namanya sentuhan hilang itu gimana itu Romo? Maksudnya, tapi terkadang kalau saya lihat gitu ya, terkadang bukan orang Barat sih, terkadang mungkin kalau saya lihat gitu ya, orang kita pun juga kadang kita juga bisa kehilangan sentuhan itu juga. Nah itu gimana tuh Romo? Ya jadi kenapa ya orang modern lah yang hidup di zaman modern ya, terutama yang perkembangan teknologinya kan ada di dunia barat lebih dahulu gitu kan. Nah, tapi kemudian itu juga merambah ke negara-negara di Asia yang dulu relatif aman-aman saja gitu kan. Tapi ternyata ketika mereka kena imbas sekulerisasi, pemisahan antara spiritualitas dan sains, maka disitulah munculnya, ditutupnya pintu-pintu masuk ke langit. Bahasanya begitu kalau dalam tasawuf. Jadi terpusatnya pikiran mereka hanya pada kehidupan dunia saja. Materi. Makanya time is money. Kan diciptakan tuh pepatah gitu. Waktu adalah uang. Bukan. Karena waktu tidak hanya uang, waktu juga bisa menjadi kesempatan. Jadi dapat dimengerti mengapa kebanyakan mereka, termasuk di Indonesia, ketika mengalami keterasingan di dunia nyata yang sekarang dia geluti, jadi untuk melihatnya begini, jadi mudah dimengerti mengapa mereka kehilangan pandangan atau kehilangan orientasi dunia spiritual, karena dalam jangka waktu yang cukup lama mereka telah terasuki nilai-nilai yang bukan makin mendekatkan diri pada the highest consciousness, tapi makin menjauhkan dirinya kepada true self itu, kesejatian diri. Kenapa? Karena memang konsepnya sekuler itu memisahkan antara agama dan spiritualitas, antara materi dan rohani, antara jasmani dan rohani. Yang pada kenyataannya ragawi dengan rohani tidak dapat dipisahkan. Manusia raga tanpa rohani ya jadi mayat, nggak bisa disebut manusia, iya kan? Ruh tanpa raga ya jadi gentayangan, iya kan? Jadi uka-uka. Acara TV dong. Acara TV jadi ya kan. Jadi krisis yang dialami itu kemudian menimbulkan yang disebut krisis spiritual, yang pada gilirannya akan menimbulkan apa yang saya sebut tadi itu, dari orientasi yang jelas mau kemana, ini menjadi disorientasi. Tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup. Pokoknya gue hidup cari duit sebanyak-banyaknya, udah. Mati mah gak usah dipikirin. Soal nanti mati mah habis mati. Dan mereka banyak
nggak percaya bahwa ada kehidupan setelah ada kehidupan setelah kematian gitu. Jadi mereka mengalami disorientasi pada banyak orang atau manusia modern. Ketika kita mengatakan orientasi tujuan hidup ini kembali kepada Tuhan, mereka kembali lagi kepada kehidupan dunia. Makanya mengejar kesuksesan begitu ngoyo, sudah didapatkan, dihabiskan juga begitu cepat. Ya kan? Uang-uang seperti itu bawaannya pengen kita buat suka-suka doang, buat pesta pora. Tidak ada mikir untuk kepentingan nanti, untuk apa gitu dan sebagainya gitu. Jadi ketika seorang hamba sudah mengalami disorientasi, maka disitulah peran tangan-tangan ilahi mulai muncul. Dibikinlah manusia stres, dibikinlah manusia depresi, dibikinlah manusia merasa hampa, merasa sendiri, alone gitu kan, atau lonely gitu kan. Sepi, sendiri, lonely gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, ketika dibuat begitu, akhirnya dia ada waktu untuk mempertanyakan, ngapain ya gue selama ini? Duit gue tumpuk-tumpuk, sementara nanti juga gue tinggal juga. Ya kan, aku kejar mati-matian, aku kempit habis-habisan, toh yang kita kejar mati-matian, kita tahu itu yang kita kejar mati-matian semua akan kita tinggal, atau mereka yang meninggalkan kita semua, alias diambil kembali kekayaan yang kita dititipkan oleh Tuhan, gitu kan. Jadi disitulah cara Tuhan. Jadi satu sisi adanya disorientasi manusia modern terhadap tujuan hidup ini itu baik untuk menggetarkan hati mereka untuk memulai suatu proses pencarian. Sisi lain juga akan banyak manusia-manusia yang berguguran jiwanya. Artinya mereka jadi stres, bahkan sakit jiwa. Yang nggak bisa ngerjain segala tugasnya apa, di Jepang banyak yang bunuh diri. Anak-anak muda di Jepang, di Korea, di Singapura. Seperti itu. Ini di Cina juga kan, karena lagi di lockdown lagi beberapa bagian negaranya. Itu stres mereka 2 tahun nggak boleh kesana kemarin. Sekarang negara lain sudah mulai bebas-bebas, mereka malah lockdown. Ya kan? Karena apa? Tidak ada orientasi yang jelas untuk apa dia diciptakan, tidak tahu bagian di dunianya untuk dibawa kemana. Harusnya dijadikan bekal dunia ini untuk bekal kembali kepada asal atau kampung halamannya yang sejati. Kira-kira demikian, Mas. Oke, ini mungkin terakhir saya nanya ini kali ya, afirmasi, dan ini luar biasa banget. Nah, sisanya mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau mau bertanya, monggo loh, silakan loh, boleh mengawali dari raise hand dulu gitu, karena biar nggak takutnya tabrakan gitu atau misalnya ini. Nah, so yang ini menarik banget nih, Romo nih ya, dinamisnya pengetahuan gitu ya. Jadi saya ketika Romo mengatakan seperti itu, saya kayak ibaratnya kayak mungkin bahasanya ada saya ketampol gitu, ketampol bahwa kita diingatkan lagi gitu, saya diingatkan lagi bahwa apapun yang kita dapat pengetahuan gitu, mau dari apapun ya, mungkin utama mungkin kalau kita ngomong spiritualism dari Tuhan langsung dan sebagainya, jangan terlalu dalam arti bukan diyakini ya, jangan terlalu dibaperin atau jangan terlalu yakin nih ini yang paling benar nih, jangan terlalu seperti itu, bahwa kebenaran tuh benar-benar dinamis gitu ya, Romo ya. Nah, itu sih luar biasa gitu. So, oke, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman di sini ada yang mau tanya, monggo loh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Siapa yang mau bertanya itu? Oke, ada yang mau bertanya? Gitu. Wah, ini kayaknya akibat buka puasa nih, Romo ya.
pada Kalau ngantuk semua. saking seriusnya, Iya, nih kayaknya ini kajian yang saking serius. ini nih apa Jangan namanya? serius-serius, Heeh. jangan serius-serius kalau belajar spiritualitas jangan serius-serius. Ya, itu tuh mantep tuh, bener tuh. Saya mau Monggo, bertanya boleh? boleh, monggo, Bu monggo, Yasmin, Bu silakan. Yasmin, monggo. Assalamualaikum Romo sama Mas, salam kenal. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Romo tiba-tiba nanya ini karena teman yang ngomong, aku udah ikut kajian, rupanya kok kamu nggak sari, kamu nggak berpakaian sari atau sari. Saya tanya apa sih sari? Ntar aku tanya dulu sama Romo gue. Apa Suaranya ini nih menggaung. Maaf susah Bu, ditangkap. Coba suaranya agak didekatkan mungkin ya. Kira matiin dulu. oke. Mas Pawan nangkap nggak itu? Saya nggak nangkap tuh. Ya, Suaranya saya juga nggak nangkep. itu, Pak. oke. Nah, oke. Coba. Saya nggak nangkep Ini juga. udah, coba. Halo. Halo, Ibu, Bu Yasmin. Mikrofonnya dibuka itu. Oke, mikrofonnya dibuka Bu Yasmin ya. Oke. Bu Yasmin, bentar. Oke, boleh Bu dibuka mute Bu. Ini ya Bu, boleh? Monggo. Nah, halo. Udah, halo Bu. Yuh. Halo. Ya Bu. Nggak kedengeran ya? Nah, ini udah jelas bagus. nih, aman. Monggo Bu. Monggo, Tadi monggo. kurang jelas. Mati lagi. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum Ibunya mungkin lagi memperbaiki ininya suara ininya apa namanya? Providernya. Atau di chat, Atau boleh di chat, boleh di diketik, chat. boleh silakan monggo Bu kalau mungkin ini Bu. Akan ngomong langsung sih memang. Iya memang biar lebih ada rasa ininya ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sini ada yang mau nanya juga gitu. Selain kita menunggu Bu Yasmin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya, monggo Anya. Bu Anya. Mau nanya Oke. dong. Siap Ya. Bu, boleh. Kan tadi Romo bilang pensucian diri itu macam-macam ya, misalnya dari puasa, dari ujian yang kita hadapi gitu yang diberikan sama Allah gitu dan sebagainya gitu. Ada yang bilang juga ujian itu kita seumur hidup gitu Romo. Gitu makin lama malah makin bertingkat gitu kan. Yes, gitu. Jadi kayak bukan berarti kita misalnya lolos satu ujian terus udah selesai atau apa ya, tapi intinya kayak itu akan terus menerus dan malah mungkin akan makin bertingkat gitu ujiannya. Tapi juga ada yang bilang Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya gitu kan. Nah, gimana tahu batasnya bahwa ini kan makin lama makin meningkat nih ujiannya Romo gitu ya. Sebagai manusia pasti kadang ada rasa yang ya ampun ya Allah saya udah nggak kuat nih, udah nggak tahan gitu ya, udah nggak mampu istilahnya gitu, tapi masih diuji terus nih, terus gitu, kayak nggak dikasih kendor lah istilahnya gitu. Jadi gimana menyingkapi ini Romo ya, maksudnya apakah kita boleh nggak sih untuk ke Allah gitu bahwa ya Allah gitu kayak ini dong paus dong bendera putih jeda dikit gitu kan. Kasih bendera putih dulu dong ya Allah gitu. Aku tahu bahwa ini memang semua orang bilang ini pensucian, pembersihan, kita mau naik kelas dan sebagainya, tapi kayak boleh nggak sih kita minta bendera putih sebentar gitu. Itu gimana menanggapinya Romo? Jadi sebenarnya saya juga pernah bicara ini berkali-kali di setiap kajian. Jadi beruntunglah hamba-hamba siapapun dari kita yang mengalami banyak ujian yang datang bertubi-tubi.
karena dia akan dinaikkan derajatnya sekualitas kenabian. So you must thank to God. Karena makin banyak siapa manusia di kolong bumi ini yang ujiannya bertubi-tubi, yang nggak ada habisnya. Yang sama kita juga bertubi-tubi, nggak pernah habis. Sepanjang kita hidup pasti ada ujian, cobaan, dan sebagainya. Tapi yang paling dahsyat itu semua kan dialami oleh para nabi, para rasul, para utusan Tuhan. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Nah, kalau kita mendapatkan ujian yang datang bertubi-tubi, itu sangka baik pertama ya, supaya kita nggak stres. Pertama, selalu katakan dalam diri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Terus, kalau terus-terusan gila aja gitu. Nabi juga ngomong itu, gila gua mulu, kenapa nggak yang lain gitu. Kayak nabi-nabi sebelumnya nggak begitu gitu. Ternyata Nabi juga kepayahan. Apa dia bilang? Mata Nasrullah, sampai diangkat tangan. Iya, kibarin bendera putih. Mata Nasrullah. Dijawab lagi kan, ngeledek lagi Tuhan kan. Dia bilang lagi sama Tuhan, Inna Nasrullah qarib, tenang aja, pertolongan gue sebentar lagi kok. Gila, gue minta udah sekarang, lo bilang sebentar lagi. Kayak gitu. Karena dia lebih tahu bahwa kita mampu. Karena Allah lebih tahu bahwa Muhammad mampu menyelesaikan semua problematika yang dihadapi saat itu. Kenapa datang bertubi-tubi pelajaran kehidupannya? Karena one day you will teach many people yang akan mengalami pengalaman ujian cobaan yang sama dengan drama kehidupan yang berbeda. Makanya tidak ada sekecil apapun pengalaman kehidupan yang tidak dialami oleh seorang utusan Tuhan. Sebut saja tentang apa? Tentang ngurus anak, dia tahu betul. Tentang Tapi yatim kan kita piatu. bukan nabi, Romo. Nah, kan itu dia. Itu pikiranmu. Jadi kalau sudah belajar spiritualitas, hilangkan pikiran manusia. You must change, ya. Kita ini harus mengubah pikiran manusia menjadi mindset-nya mindset Tuhan. Artinya mind of God yang harus kita gunakan. Kalau mind of God, dia selalu berbicaranya adalah segala kemungkinan itu bisa terjadi. Iya kan? Gitu. Jadi setiap, lu kan manusia biasa juga. Nabi juga manusia biasa. Dia bisa tuh ke langit. Dia bisa mi'raj menuju 7 lapis langit dalam sepertiga malam. Kita manusia biasa atau manusia luar biasa? Kalau Nabi Muhammad bisa dan semua Nabi bisa, kenapa kita nggak bisa? Apa bedanya? Waktunya juga 24 jam. Matanya di depan, telinganya di kiri kanan. Kan nggak ada bedanya. Yang membedakan, kita terlalu gampang terpengaruh oleh pikiran yang cenderung membelenggu kita. Gitu. Jadi hilangkan tuh identitas bahwa wah nggak mungkin gua bisa lewat ini. Ya udah. Kalau mikiran nggak mungkin, udah makin bertubi-tubi, makin stres itu, makin lama itu hilang. Jadi optimis pertama, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah ini tidak hanya kasih sayang, tapi juga petunjuk untuk diberikan solusi segala persoalan. Diberikan ketenangan. Karena kalau tenang kita jadi, pikiran jadi jernih. Ya kan? Diberikan juga kita hati yang tidak banyak keinginan. Fokus satu-satu diselesaikan. Gitu. Makanya pertama, setiap ada persoalan, tenangkan hati dan pikiran. Diam dulu. Jangan panik. Aduh, dia lagi yang datang ini. Tukang tagih cicilan rumah atau cicilan motor misalnya. Cicilan mobil. Aduh, gua alasan apa lagi ini, udah beribu alasan gitu kan. Nggak usah alasan, hadapi aja. Kalau nggak punya, nggak punya. Gitu, bisanya sedikit,
bayarnya masih bagus. Yang penting ada itikat baik. Jangan nanti apa kata dia, nanti gue diancam dia apa. Itu kan perasaan aja. Ya kan? Yang selalu didatangkan ketakutan itu dari setan, jin, iblis yang ada dalam diri kita. Kadang kita lebih banyak menjadi setan, jin, dan iblis buat diri kita sendiri. Kenapa enggak sekali-kali jadi Tuhan? Kenapa sekali-kali itu enggak jadi dia? Gitu. Kenapa sekali-kali enggak jadi nabi? Gitu loh. Betah banget sih jadi manusia, gitu loh. Kalau kata Umi, keluarlah jadi manusia. Sekali-kali keluar gitu. Jangan terlalu sering mengidentifikasi sebagai ombak. You are also the oceans. Kita ini sekaligus ombak dan sekaligus samudra. Itu. Jadi harusnya bersyukur gitu. Karena Allah tahu kita bisa menyelesaikan ini. Dan dia minta apa? Selama kita masih bergantung kepada manusia, makin kita dibikin seolah-olah susah menyelesaikan persoalan itu. Karena Tuhan mau kita hanya bergantung kepada dia. Bermohon pun kalau memang mata Nasrullah, kapan dong Tuhan paus dikit kayak gitu. Udah belum ngomong kayak begitu. Kalau belum, lakukan itu. Kalau sudah, artinya Tuhan tahu bahwa kita bisa selesaiin kok. Lu tenang aja, nanti bisa selesai semua asalkan selalu mengajak aku untuk menyelesaikan segala persoalan ini. Jangan minta kepada orang lain, jangan minta pertolongan apapun kepada selain Allah. Itu yang diajarkan Muhammad. Makanya sebesar apapun persoalan kehidupan, yang pertama ditemui adalah Tuhannya. Tuhan, kok datang lagi nih? Tenang aja. Aku akan berikan semua pelajaran kehidupan untukmu. Karena nanti ketika engkau menjadi pemimpin, jiwamu sudah makin tumbuh, makin dewasa, maka mereka semua akan berdatangan, orang-orang di sekitarmu, untuk mengambil banyak pelajaran hidup dari apa yang telah engkau alami. Kan begitu. Kalau kita nggak tahu bagaimana berumah tangga yang baik, kan nggak mungkin kita bertanya rumah tangga kepada yang masih jomblo. Nggak mungkin kan? Bagaimana merawat keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ya tanya kepada yang sudah berpuluh tahun berumah tangga. Jangan yang baru seumur jagung. Nah seperti itu. Jadi berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berikan aku ujian cobaan ini. Yang penting kau berikan aku kekuatan. Dan jangan pernah engkau meninggalkan aku. Gitu aja. Jadi enteng. Allah ya. Yes, ikutin aja mau dia. Lu mau banting gua ikutin. Mau digoreng bolak-balik, gua ikutin gitu. Nah, Islam itu begitu. Jadi raditu billahi robba. Kan janjian gitu. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Benar nih. Ditanya sama Tuhan. Nah, kalau dialog itu, benar nih engkau ridho aku ini sebagai Tuhanku, aku yang memiliki kamu loh. Jadi terserah aku, gua apain aja kamu. Kan gitu. Kalau udah ngomong begitu, siap-siap kita diapain saja oleh Tuhan. Karena dia yang membentuk, dia yang memiliki kita semua. Termasuk apapun fasilitas yang ada di bumi ini, yang dititipkan kepada kita, itu semua punya dia. Jadi biarkan dia melakukan yang terbaik buat diri kita. Tugas kita menselaraskan diri kita kepada zatnya. Kalau selaras berarti jangan sering-sering pakai pikiran manusia. Pikiran manusia sangat terbatas. Maka pakailah pikiran Tuhan. Ya begini mah insya Allah gampang kalau Tuhan turun tangan. Itu aja. Itu selalu hibur diri. Itu. Jadi persoalan hidup jangan dianggap itu masalah, tapi itu adalah tantangan. Kalau tantangan kan kita jadi tertantang untuk menyelesaikan. Ya kan? Kalau ditantang kan kita jadi pengen maju terus kan.
Makin maju, makin kita tertantang serius untuk menyelesaikan, Tuhan makin senang tuh. Asalkan kita selalu menyertakan Tuhan. Bedanya, orang yang tidak menyertakan Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupannya, mereka mudah kalah, mudah menyerah. Kalau sudah menyerah, kalah, ya mati udah. Yang ada begitu. Iya kan? Tanda adanya kehidupan ketika dia terus bergerak, mencari, menggali yang mana gerangan wajah Tuhan itu. Gitu. Jadi bersyukur karena dirimu sudah dinaikkan ke level kenabian. Karena banyak sekali persoalan kehidupan yang ditumpahkan kepada kita. Orang yang seusia kita, bahkan yang lebih tua dari kita, belum tentu. Tapi kenapa sih aku? Artinya Tuhan percaya. Akan diamanahkan satu amanah agung nanti kalau kita lulus melalui ujian. Yang namanya ujian, tanda kita mau dinaikkan kelas. Ya kan? Jadi kalau mau dinaikkan kelas harusnya seneng dong. Jadi mati-matian menyelesaikannya, tapi jangan mati-matian cara manusia. Itu mati-matian dalam rangka menggapai keselarasan bersama Tuhan, supaya bisa selesai semua tantangan yang kita hadapi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa jawab. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih Salam, Ibu. ya. Oke, Romo, sebelum melanjutkan, tapi penjelasan Romo sebelumnya luar biasa sekali sih. Nanya, Romo. Sebentar, monggo. ya, monggo dulu. Iya. Kalau hanya tadi ujiannya bertubi-tubi, lalu manusia juga nikmatnya bertubi-tubi itu gimana, Romo? Kayaknya mudah, indah, terus maksudnya hidupnya tuh akhir-akhir ini nyaman, damai gitu, itu nggak diuji gitu? Ya diuji juga. Oh iya. Jadi yang namanya ujian bisa kesenangan, bisa kesusahan. Gitu. Jadi kalau kesenangan dia diuji, gitu kan, artinya bisa nggak dia mensyukuri dari kesenangan, kenikmatan, kekayaan yang melimpah itu juga ujian. Bisa nggak dia mendermakan menjadi orang yang dermawan? Ada orang kaya makin serakah, iya kan? Makin lupa pada tangga kiri kanannya menjadi tanggung jawabnya. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi dermawannya luar biasa. Ya kan, gitu. Ada orang miskin tapi dia sangat bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah berikan. Itu jadi kemiskinan, kekayaan, kesenangan, kesusahan sama-sama ujian. Bisakah kita bersyukur ketika banyak kesenangan yang kita dapatkan? Bisakah kita bersabar sambil terus ikhtiar ketika kita mendapatkan kesusahan? Itu. Jadi semuanya ujian. Hidup ini nggak ada yang nggak ujian. Karena hidup ini perjalanan untuk makin naik. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Sampai puncaknya tangga terakhir, yaitu penyatuan. Ya. Oke, Romo, maaf nih saya potong dulu nih ya. Kita ternyata kita itu saya kehadiran ya, kita ini kehadiran guru, salah satu guru besar saya gitu ya, salah satunya ada Kang Abu Marlo di sini dan Mbak Nadia. Terima kasih loh atas kehadirannya Mbak Nadia sama Kang Abu Marlo. Nah, dan ini ada menarik nih yang tadi kan Ibu Yasmin kan bertanya ya, Romo ya yang keputus ya, bener ya? Nah, ini menanyakan gini nih, jadi dia kayak beliau kayak ditanya sama temannya, kamu kenapa nggak pakai syar'i gitu loh, kenapa nggak syar'i yang gitu, Romo. Nah, habis itu dia berpikir bahwa dia bertanya bahwa emang kalau pakai syar'i emang kita bisa menyatu dengan Tuhan gitu, dan setahunya beliau syar'i itu yang ya ini semua ketutup lagi gitu. Monggo Romo dijawab.
Ini pakaian syar'i atau pakaian sari? Tunggu bentar ya, saya ini sih sari, Itu sorry, tulisannya sari. Nah, maaf, kalau maaf. sari itu ada jenis kain yang dipakai wanita di negara-negara yang berbahasa Urdu. India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan. Gitu. Itu pakaian sari namanya, kain sari disebutnya gitu. Terus sari itu adalah pakaian yang terdiri dari helaian kain yang tidak dijahit. Jadi beragam. Kok jadi ngomongin fashion jadinya ini? Aduh, ini saya jadi sedikit malu nih. Ternyata umur 30, saya muda, matanya juga masih udah mulai siwer gitu ya ngeliatnya ya. Nggak apa-apa. Mungkin maksudnya sari, tapi kedengarannya sari. Nggak apa-apa, saya bahas dua-duanya. Jadi pakaian sari itu pakaian khas yang dipakai oleh wanita-wanita yang tinggal di negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, gitu kan? Yang terdiri dari pakaian yang tidak berjahit. Itu variasinya beragam, bisa sampai 4 sampai 9 meter itu dipakai di badan dengan macam-macam gaya dan sebagainya lah gitu kan. Nah, tapi mungkin yang dimaksud adalah pakaian syar'i. Kenapa belajar tasawuf, belajar agama, kok kamu nggak benar-benar menjadi satu dengannya dengan berpakaian syar'i? Jadi kalau kita tadinya nggak tahu getol, nggak semangat belajar agama, kemudian tiba-tiba mendengar satu ya seperti ini podcast atau Zoom tentang spiritualitas, akhirnya tertarik. Yang tadinya cuma sekali-kali jadi keranjingan, jadi serius ingin memperdalam spiritualitas agama. Contohnya misalnya pengen benar-benar belajar tasawuf gitu, tidak hanya teori tapi juga praktek. Nah, itu kan berarti ada hijrah namanya, ada perpindahan dari yang tidak pernah belajar tentang tasawuf, belajar tasawuf, belajar agama aja nggak pernah gitu kan, taunya cuma bisa ngaji doang sama sholat misalnya seperti itu. Baca buku agama aja, apapun bentuk buku agama yang banyak judulnya itu nggak pernah gitu. Misalnya tiba-tiba punya keseriusan, punya keingintahuan yang kuat untuk belajar, sampai ikut setiap YouTube siapapun, ikut kajian di mana-mana gitu kan, di YouTube, di offline, di online, di mana-mana sosial media gitu. Itu artinya sudah ada hijrah di situ. Jadi kalau hijrah nggak ada urusannya dengan pakaian. Yang namanya hijrah, kata Raden Ajeng Kartini, dari gelap terbitlah terang. Mina zulumati ilan nur. Itu namanya hijrah. Dari hijrah itu tidak ada kaitan dengan pakaian, tapi berkaitan dengan perilaku dan sikap perbuatan kita. Itu namanya hijrah. Mau pakai tertutup sampai nggak kelihatan hidungnya, cuma matanya doang, tapi kelakuannya tidak hijrah, selalu keluar dari lisannya itu kata-kata yang mengumbar kebencian, mengumbar permusuhan, itu bukan syar'i itu. Dan Tuhan tidak melihat fisikmu, katanya dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Tuhan tidak melihat jisim-jisim kamu, fisik kalian. Dan Allah juga tidak melihat rupa kalian, ganteng kah, jelek kah, putih, hitam, abu-abu, coklat, kuning langsat, dan sebagainya. Tidak dilihat itu semua. Tidak dilihat tingginya, semampainya, gemuknya, pendeknya, semua yang nggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat qalbumu. Qalbunya sudah terbuka atau masih tertutup. Kalau masih tertutup, siapa aja pasti dihakimi dan dihukumi. Karena nggak pernah bisa selaras dengan maunya. Semua orang harus sama dengan dia. Itu tanda orang yang qalbunya masih tertutup. Kok begini sih Ustadz?
kok anak kiai besar, ulama besar, kok anaknya perempuan nggak pakai jilbab? Kan banyak yang ngomong kayak begitu. Yang masih menghakimi begitu, itu pasti orang yang kolbunya masih tertutup. Orang yang kolbunya sudah terbuka, dia tahu betul, alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah hanya Tuhan yang berhak menghakimi dan menghukumi hamba-hambanya. Jadi pakaian syar'i itu adalah pakaian yang kalau kita pakai sedap dipandang mata. Ketika keluar dari lisannya penuh dengan kata-kata hikmah. Gitu. Udah ya, jelas? Okay. Jelas dong mestinya. Ya, gitu. Jadi abaikan aja omongan Anda. Iya nanti penting aku perbaiki dulu akhlakku, ya kan? Betul. Gitu. Mau ngerokok boleh, Tuhan nggak pernah ngelarang kok. Itu kan. Mustafa Bisri aja, Kiai Haus, rokoknya doyan banget. Karena ketika merokok dapat banyak wahyu dari Tuhan. Saya juga tuh Romo. Dapat banyak ilham dari Tuhan. Alhamdulillah. Jangan seneng dulu. Ada satu yang nggak boleh ngerokok tuh. Gitu. Ada lagi? Monggo silakan. Terima kasih. Ya. Mungkin ini bisa menjadikan sebuah pertanyaan terakhir gitu ya. Nah nanti biar Romo biar kesini lagi biar banyak pertanyaan tanya lagi gitu kan. Jangan banyakkan nanya sama gue. Kenapa tanya ya pada Romo? Tuhan. Siap. Tuh langsung dijawab seperti itu. Oke, terakhir ada mau bertanya gitu? Pertanyaan terakhir? Monggo. Yes. Oke, nah. Waduh ini penjelasannya luar biasa sekali dan ini jujur aja Romo selama saya ini kan episode ke-8 ya Romo ya, ini episode yang bisa dikatakan terakhir di bulan puasa dan insya Allah di bulan depan nanti kita mengadakan lagi gitu ya di episode ke-8 ini ya luar biasa kehadiran Romo dan yang ikut pun juga luar biasa banyak dan ini malam terbanyak sih yang saya pernah dapetin dan ini luar biasa